Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, sebelum kita menginjak materi pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, materi pembelajaran kita adalah materi bab 4 yang minggu lalu belum selesai. Langsung saja kita lanjutkan materi kemarin. B. Sistem peradilan nasional. Hakikat sistem peradilan nasional, macam-macam lembaga peradilan, tingkatan peradilan nasional, dan alat kelengkapan lembaga peradilan. 1. Hakikat sistem peradilan nasional. Definisi peradilan nasional yaitu merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, undang-undang yang berkaitan. Yang kedua, macam-macam lembaga peradilan Indonesia. Terdiri dari klasifikasi lembaga peradilan nasional, tugas dan kewenangan lembaga peradilan di bawah MA, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Klasifikasi lembaga peradilan nasional, yaitu lembaga peradilan di bawah MA. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Tugas dan kewenangan lembaga peradilan nasional di bawah MA. Lingkungan peradilan umum. Yang pertama Pengadilan Negeri, kedua Pengadilan Tinggi, dan yang ketiga Mahkamah Agung. Sedangkan lingkungan peradilan agama, yang pertama Pengadilan Agama, yang kedua Pengadilan Tinggi Agama, dan yang ketiga Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan yang terakhir Pengadilan Militer Pertempuran. Lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kedua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan yang terakhir Mahkamah Agung. Yang ketiga, tingkat peradilan nasional. Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri, lalu dibentuk atas keputusan presiden. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat banding. Kasasi oleh MA, yaitu puncak peradilan dan memutus permohonan kasasi. Yang keempat, alat kelengkapan lembaga peradilan. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua peradilan umum, lalu peradilan agama, yang keempat peradilan militer, yang kelima peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi. C. Menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Yang pertama, makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Yang ketiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Yang keempat, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Dan yang kelima, arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Makna kepatuhan dan kesadaran hukum.
Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum, yaitu yang pertama ada keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Berperilaku kurang sopan terhadap orang tua. Yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, sewenang-wenang terhadap tetangga. Yang keempat, melakukan tindak pidana korupsi. Lalu, melakukan aksi makar. 4. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Agama akan mengakibatkan dosa. Lalu norma kesopanan di situ akan dicemooh dan dikucilkan. Kesusilaan, rasa penyesalan dan rasa bersalah. Dan yang hukum akan menimbulkan denda dan juga penjara. 5. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hasil untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya. Sekian, ini bab 4 sudah selesai ya anak-anak. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan lewat WA ya anak-anak. Cukup sekian. Akhirul hali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.